Komunikasi interpersonal memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama, mengungkapkan diri secara jujur. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, mengendalikan emosi demi terciptanya hubungan yang harmonis. Nah, contoh kasus yang kami ambil dari materi komunikasi teman sebaya adalah kasus pada kerja kelompok. Pernah salah satu dari kami saat itu ada pembagian tugas kelompok, lalu si A terbagi untuk mengerjakan tugas bagian analisis kasus, sedangkan si B bertugas untuk membuatkan kesimpulan. Nah, namun ternyata di tengah jalan setelah pengerjaan baru terkonfirmasi bahwasannya si B mengerjakan tugas si A, yaitu mengerjakan bagian analisis kasus. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Di antara lainnya adalah mungkin si B salah dalam menginterpretasi dan mendengarkan pembagian tugas, atau mungkin juga dia tidak mengkonfirmasi kepada teman sebayanya saat pembagian tugas karena mungkin tidak ada kedekatan emosional sehingga dia takut atau merasa malu dan tidak nyaman untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi tugasnya, bukan semata-mata karena dia lalai atau tidak mau mengerjakan tugasnya dan menyerobot tugas si A. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis kasus. Berdasarkan analisis kasus yang kami buat, si B ini diduga mengalami hambatan pada proses encoding dan decoding. Encoding adalah proses dalam menyampaikan pesan, sedangkan decoding adalah proses dalam memahami pesan. Nah, si B ini diduga mengalami hambatan pada proses decoding yang berupa physical noise dan psychological noise. Physical noise ini terjadi ketika kondisi lingkungan di mana mereka kerja kelompok ini berisik atau bising sehingga si B tidak terlalu jelas dalam mendengar instruksi yang disampaikan oleh temannya. Selanjutnya itu psychological noise. Psychological noise yaitu ketika si B menganggap bahwa temannya ini judes atau jutek, itu menyebabkan si B merasa enggan atau sungkan atau bahkan takut untuk bertanya atau mengonfirmasi ulang tentang instruksi yang kurang jelas ditangkap olehnya. Yang kedua adalah confirmation bias. Confirmation bias adalah kecenderungan individu untuk mencocokkan informasi baru dengan kebiasaan-kebiasaannya yang sudah akrab di pikirannya. Contoh penerapannya, misalnya si B suka banget nulis di buku hariannya tentang kegiatan kesehariannya. Nah, skema mentalnya sudah membentuk hal yang berbau kesimpulan. Pada saat dia disuruh mendengarkan atau membaca instruksi, dia akan menyimpulkan dengan sudut pandangnya sendiri tanpa validasi. Makanya kenapa dia jadi salah menyimpulkan tugas-tugas tersebut. Dalam konteks teman sebaya, komunikasi menjadi sangat krusial. Saat bekerja dalam kelompok, misalnya brainstorming, komunikasi yang aktif dan asertif membantu membuka ide tanpa takut dinilai, memastikan pesan yang jelas sehingga mengurangi miskomunikasi, serta meningkatkan kerjasama dan rasa saling percaya antar anggota. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan teman-teman saya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa miskomunikasi seringkali terjadi bukan karena kelalaian yang disengaja, melainkan gabungan dari gangguan lingkungan atau fisik, serta gangguan mental atau prasangka. Sikap pura-pura paham demi menyudahi diskusi dengan cepat justru menjadi bumerang dan merusak kerjasama dalam tim. Yang dapat kami berikan adalah yang pertama, carilah lingkungan yang kondusif agar diskusi kelompok lebih fokus. Dan yang kedua adalah ciptakanlah hubungan interpersonal yang harmonis agar anggota kelompok lebih aman dan nyaman untuk berkomunikasi. Aduh. Jadi hari ini kita akan tag video untuk tugas kelompok komunikasi. Jujur sangat suka. Ini Babang Rija ya namanya, guys.